Shalom anak-anak, kita mau belajar. Mari siapkan bukumu, kita belajar bersama-sama. Kita belajar dari bab 3, temanya baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Adapun bahan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai 6. Tetapi sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian baptisan. Baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti menyelamkan ataupun mencelupkan. Dalam Injil Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat ini berkaitan dengan makna baptisan ataupun sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus memberikan penekanan tentang pengertian baptisan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita telah dihapuskan. Ada beberapa baptisan. Yang pertama baptisan Yohanes, baptisan anak-anak, dan baptisan merupakan perintah Allah. Baptis percik dan selam. Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan mana yang lebih alkitabiah. Namun, Alkitab tidak pernah memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut gereja ataupun aturan masing-masing. Yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Yang menjadi rangkuman pada bab 3 ini, yaitu baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui 2 sakramen, yaitu yang pertama sakramen perjamuan kudus dan yang kedua baptisan kudus. Nah, baptisan kudus ini merupakan tanda seseorang yang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Nah, semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian ataupun anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Sekian proses pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan. God bless you.